masih pakai identitas Extekto loh. Subur Extekto masuk Indosiar. Asik. Sombong Sesuai mangkel kayak mau kayak gitu. band itu pakai namamu sekarang ini saya nuntut 1M 2M bisa tambah cereng-cereng. Saya cuma ya mas, maaf mas, kita nggak tahu mas. Kontribusi itu nggak melulu dihitung dari finansial, tapi waktu. Halo, selamat datang di Podcast episode kedua ya, Mas. Manut gitu. Selamat pokoknya. Lagi tahu. Kali ini kita kedatangan satu tamu spesial. Beliau ini bernama Mas Subur. Wong loro lho iki, guru saya. Wah, ini Aku yang melu tamu ya. ini host sebelumnya. Ini kamera sing ndi? Iki aku melu tamu. Wah, enggak. Iya termasuk tamu. Sama tamu spesialnya Mas Subur, terus Gundok. karete loro. Terus ada co-host. Episode kali ini ada co-host yang sebelumnya host utama. Iya, sendiri digluduk kene mah iki sing digluduk nek kene host. Ojo aku nggak bahaya banget nih. Generasi anyar atau jadi host utama, waduh. Sebenarnya kan apa? Karena Mas Subur kemarin bilang sama saya, Pak, sampean ikut lho, dadi aku melu. Iyalah. Subur, aku yang matur suwun banget Mas Subur. Kalian aku dhewe kira-kira. Seharusnya cuman mereka berdua. Enggak apa-apa nggo gayeng-gayeng gitu loh. Kita kan seumuran gitu. Samuran. Ayo, maksudnya kan banyak orang yang tahu kita itu kenal dari lama. Samuran. Tapi kita seumuran kok Mas Subur. Oh iya jelas. Aku melu kowe ora apa-apa. Bro. Ayo kita melu kan. Ngomong yang ora ono bedane ketok. Saumuran kabeh kok. Oke Mas Subur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, Coba belana anumu, openingmu. Lati garap ya. Ora, aku pengen nonton guys. Delok. Halo, selamat datang di Podcast episode kedua. Kayak gitu. Waduh. Baleni opening iki ora ya? Ora sah. Mas Subur tadi kabarnya baik ya. Ini di tahun 2024 kesibukannya apa nih Mas Subur? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Asik, ke Bang. podcast season kedua. Kali ini Wah, aku nggak balik Mas. Geng. Aku nek ngene iki kelingan konten apa ngono. coba. Aku wis tahu nonton apa lho, acara apa lho, program Ngomongnya. apa. Oh iya, bener. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Sing nonton, Bu. Selamat apa dong ya. Alhamdulillah, Dik Kris, Mas Kris. Kabar baik. Sekarang ya sibuknya ya mencari kesibukan. Sibuknya mencari kesibukan. Enggak. Bantu-bantu temen. Tetap masih bantu-bantu adik-adik yang mau berkarya. Ya nek diganggu ki yo masih. Asik banget. Iya, aku juga salah satu yang dibantu sama beliau untuk Ujuk-ujuk salaman ya. Random banget. Enggak, terus. Aku mah ngomong bingung kan. Duit gue. Terus. Terus, yo merasa terbantu lah dengan adanya Mas Subur membantu di industri kreatif khususnya di industri musik. Teman-teman kalau mau sharing, mau diskusi sama beliau mungkin bisa langsung DM IG-nya. IG-nya apa tuh Mas Subur? Subur bebas sama. Subur bebas sama sekarang. Saya ngapa kok bebas sama? Nah, itu yang pengen tak tanyakan juga. Kenapa kok namanya Subur bebas sama? Padahal namanya Subur Priyono apa ya? Gue kok ngerti? Iya toh? Namanya Subur Priyono. Kenapa kok menjadi Subur bebas sama? Kok biyen ki kahamane apa piye? Sing dimaksud hama itu apa? Nah, ngusik, Mas. Apa? Aku njaluk rokoknya dong. Lah iki enek. Jangan kono wae ben kita diinjalke. Waduh, gimmick apik banget iki. Ojo iki rokok tak doyan. Sik krete kowe. Wis. Gayeng. Monggo. Asik. Ini juga terkait dengan dunia industri atau dunia entertain. Iya. Kenapa kok saya ganti nama? Dulu di saat istilahnya zamannya kita dulu. Oh ya.
Apa biyen? Namaku sudah beda lagi. Ketika saya nge-MC itu beda lagi. Aku bisa elek-elek ini nge-MC, Bang. Ya tok banget sih suka opening ya. Iya, nah, itu dulu namanya Subur Meladis. Itu ada artinya. Ah. Terus habis itu kita ada band yang namanya Tektonik. Ngerti toh Oh, Tektonik? tahu itu teman saya juga. Siapa yang nggak tahu tektonik? Orang Itu. ngerti aja dadi wong Megiri, aja dadi wong Bantul, sombong amat. Itu teman-teman saya juga itu. Iya. Sombong amat. Lanjut. Tektonik yang awalnya saya cuma sama Wisnu tapi akhirnya diminta oleh nama band walaupun itu sempat ada huru hara, apa lah itu cerita masa lalu. Pakailah setelah itu Tektonik itu vakum. Aku pakai nama X-Tekto. Oh iya tahu. Ya kan tapi masih sama kan akun yang ini kan. Akun yang ini. Cuman diganti namanya. Lah, karena di X-Tekto akun X-Tekto itu tuh ternyata ini bagi teman-teman si Chris atau adik-adik yang mau melangkahkan karirnya di dunia entertain. Asik. Ah, itu ketika Anda itu sudah tulus niat, jangan takut, ojo ngrusulo nek istilahnya itu tuh cara dene kehidupanmu itu menjadi makanan sehari-hari netizen. Wah, itu harus. Iya. Dihujat ngono Mas ya. Ya banyak seperti itu. Di bajing-bajing ki. Ya ngono kuwi lah. Ya bajingan ora dasare. Masa cerita anak saya mau bajingan weh. Lah ngopo ora apa-apa dah. Nah, cuma waktu itu tuh kan saya itu tuh kenapa kok ganti nama X-Tekto? Dari X-Tekto ganti nama Bebas Subur Sama. Bebas Ya. Sama. Itu karena kalang kabutnya nama itu tuh terlalu kabar yang di luar itu tuh relatif negatif akhir-akhir ini gitu loh. Sebenarnya ada apa sebenarnya? Nanti tak emang ngerembukan lah karo liyane. Mas, berarti kuwi dadi apa? Gara-gara nama X-Tekto itu ya? Iya. X-Tekto. Heeh. Emang ada apa sih? Aku kan lama pakai nama X-Tekto ya. Sampai sekarang di browsing di YouTube pun masih ada. Nah, cuma waktu itu tuh kan gini, bukan dari permasalahan yang lama enggak. Jadi permasalahan di tengah-tengah nih, bukan yang lama ya. Paham lah teman-teman. Yang lama yang lalu biarlah berlalu gitu Benar kan. banget. Nah, yang baru itu saya masih mengibarkan nama X-Tekto. Nah, ketika itu tuh ya itu loh, namanya orang yang tidak suka sama yang suka itu 1:10. Iya. Benar Mas. Nama X-Tekto itu relatif negatif. Cara gampangannya dielek-elek gitu loh. Dielek-elek di luaran sana yang sebenarnya saya tahu, tapi kalau saya tuh pedomannya gini. Sesuk nek wis ngerti sak asline, yo kalian bakal tahu siapa yang salah, siapa yang benar, intinya seperti Oh, maksudnya itu. di sesama player. Ya sesama player juga. Sesama kalau aku waktu itu sudah nggak player, sudah nggak jadi player Enggak, lagi. maksudnya saya ngelak-elak gitu loh. Iya, sesama orang entertain lah. Nyelek-eleknya lebih ke gimana Mas? Oh, super ki asu ngono kopi. Nah, gampangannya mungkin Enggak, seperti enggak. itu ya. Kan ada sangkut pautnya sama penggunaan X-Tekto itu ya? Bukan. Oh, enggak ada. Enggak. Nah, berhubung nama itu kok menurutku itu pertama kok membawa sial sih akhir-akhir ini. Yang kedua, saya tidak mau adik-adik yang saya bawa itu melu-melu kena Kan imbas. imbasnya ya. Oh, Nah. iya. Melu imbasnya saya nggak mau, makanya waktu itu gojekan sama salah satu bos branding. Wah, nak ngomongnya sedih itu karena beliau bekerja dengan saya, tak tutupan iki. Oh, saya tahu. Dulu itu. Lu di apa? Jangan sekarang Di sudah kaca. beda. Nanti di kaca apa? Vampire sekarang bosnya vampire. Susun orang yang dosa aku meneh bangetan. Nah, itu gojekan di kedai ya. Di kedai, kalau sini kan Sederek Kopi, Ya. saudara saya ini. Nah, kalau dulu saya pas waktu di kedai itu gojekan, ayo bos ganti jeneng. Oke, sana ganti jeneng. Apa jenengku? Sukano ganti jenenge manut aku toh, tak ganti. Katakanlah Negro pengen kurus, ngono kuwi. Negro ingin kurus karena kan gemuk. Disebut aja namanya bosnya siapa? Hah? Disebut aja. Adi siapa? Ini siapa? Adi ingin ngurus gitu. Iya, ingin ngurus. Nah, waktu itu terus tahu tak ganti. Ngene apa? Aku usul nek Subur Bebas Sama aku piye apik kuwi gitu kan. Nah, saya punya harapan bahwa saya
kenapa kok ganti subur bebas hama itu ya semoga aja hal yang negatif sudah tidak hinggap lagi. Oh, bebas hama berarti biar lepas dari masalah gitu ya. Dan itu kan berarti anggapannya itu hama-hama itu. Oh iya. Iya kan hama itu tidak selalu hewan toh. Nah, Hal iya. yang negatif itu hama. Iya benar. Makanya ya itu. Untung nggak subur berantas hama gitu Mas. Wah bahaya wih klite wih jenenge. Gak apa Ketok jenggalan banget. semprotan lho. Iya. Itu sampai sempet ini gitu. Ini loh teman-teman. Chris. Saya tuh untuk menghindari teman-teman apa itu namanya teman-teman enggak takut kena imbasnya. Saya itu ikut membantu berkarya teman-teman yang lain baik di sini maupun di Bantul itu. Saya nggak mau nama saya ditampilkan walaupun sebenarnya mereka itu keberatan. Masuk Mas nggak ada namanya nggak apa-apa. Ketika apa Mas? Ketika sama seperti Bang Negro produksi video klip, direct, sutradara, nah itu ada beberapa karya tak hitung terakhir itu ada 12 apa ya, itu yang memang namanya kita kamuflasekan. Jadi di situ pure tidak ada nama saya, padahal itu memang dari segi skrip awal nol itu saya. Yang direct. Ya, cuma saya nggak mau teman-teman itu yang nggak tahu apa-apa itu kena imbasnya, gitu loh. Jadi contohnya misalkan nih gara-gara sini, contoh ya ini Chris ya, kamu nggak suka sama saya, terus nanti kamu provokasi, wah kalian yang campur tangan subur, mendingan rasa. Oh kan sampai gitu. segitunya Mas ya? Takutnya. Oh enggak. Oh pasti Iya. toxic gitu toh. Iya, gitu. Karena toxic gitu. karena dampaknya itu terlalu gede. Tapi waktu itu alhamdulillah dapat imbasnya juga ketika saya ikhlas melakukan itu. Saya sampainya masih pakai identitas Eksekto loh. Subur Eksekto masuk Indosiar. Asik. Sesuai mangkoknya kok kayak gitu. Tapi ada satu hal saya tak saluti dari jenengan. Apa? Jenengan ini selalu menyikapi permasalahan gitu. Misal ono wong sing apa yang ganggu, sari gitu. Iki ra tau tok pisuwi ning ngarep raine gitu loh. Neng buri. Neng Dengan. Tapi dia tuh selalu menyikapine ya gendeng tapi enggak dendam gitu loh, Iya. Mas. Ya wong Jawa biasa lah yang gendeng. Nah, sekarang mumpung di podcast, Mas. Iya. Ini kan- Chris. Podcast. Nama yang keren. Opening itu ditambah keren lagi. Yuk lanjut. Tekan ngendi iki mau? Tekan mau kiri itu. Heeh. Nah, mumpung ada di podcast di sini kan boleh banget miso ya, Mas. Enggak afdol kalau belum miso. Aktivis Wira. Coba. Yo enggak usah tertuju ke haters, langsung potong miso wae ning lek putih ora. Di close up. Itu bukan saya banget. Ora ya? Bukan. Ada wakilnya asu. Ngawur kowe Den. Wong urip biasa, tenang enjoy kok diganggoni. Enggak, kalau saya itu gini kok. Kenapa kok saya diem gitu loh? Karena aku mikir kayak uripku dhewe iki mumet gitu loh. Jadi aku nggak mau beban hidupku itu secara gini loh. Ketika istilahnya saya sudah membantu ABC dan sebagainya, kok ternyata feedbacknya atau imbasnya kok menurut saya nggak suka, berarti kan menurut saya ya maaf ya, itu kan sudah asu banget toh. Mati-mati toh. Lah Akhirnya ngopo aku tidak terlalu memikirkan hal seperti itu, mbok wis mendingan ya wis ini bukan rezekiku, kita melangkah ke hal yang Positif, lain lagi, yang positif, yang tentunya bisa mendongkrak masa depanku daripada aku terlalu memikirkan yang sisi sini. Tapi sebenarnya gini kok Pak. Itu kan energi negatif tau itu. Ya kita konferensi aja menjadi energi positif. Iya kan? Iya. Itu kan akan malah menjadi apa ya? Semangat kita, semangat sing ngopo tak ada yang ngrungokke mereka. Gitu kan kadang. Mas jadi motivasi. Iya, kadang. motivasi. Jadi kadang wong sibuk ngomongke kan malah mlaku nanti akhirnya gitu loh. Iya, karena sibuk ngomong kayak Iya, sibuk ngomongke. Iya. Ora praktek akhirnya gitu loh. Nih aku dulu malah ngiranya ini Mas. Sebelumnya aku follow jenengan tuh username-nya Subur Eksekto. Iya, Iya Eksekto itu. itu. Terus akhirnya ganti Subur Bebas Hama, itu tuh tak kira gara-gara pas Covid. Enggak. Terus Bebas Hama tuh hama Covid. Bukan. Bebas selamat dari Covid. Jebule sama menungso. Jebule hama menungso. Iya, tapi alhamdulillahnya saya bersyukur, bukan ngalem ya teman-teman. Saya itu secara internal itu nggak punya cara dini itu langsung dendam yang
Kepati itu enggak. Tapi kalau secara profesional, cara dene itu masalah karir, masalah dunia entertain, oh ya wes selamanya berarti kita sudah tidak bisa bersatu. Makanya saya cuma pesen sama teman-teman ada adik ini, kok aku sih iso gelem diluk membantu. Ya nah aku pengen nek kalian itu membutuhkan saya, wong ya aku memang biasa toh Pak, muni omah toh. Nah itu tuh gunakan kesempatan itu gitu loh. Misalkan enggak saya juga enggak apa-apa, saya masih bisa hidup di ladang lain kok. Aku juga membantu teman-teman itu enggak terus cara dene golek duit enggak. Pengen oleh apa gitu kan Mas. Tombok iya. Guyu kabeh we. Malah tombok ya Mas. Iya. Gitu. Jadi kita tetap walaupun ya istilahnya itu tuh aku ngerti kan dhisik seperti apa. Ya aku enggak dendam. Silaturahmi tetap terjaga. Dolan silahkan. Iya. Ajak dolan ya nek aku selo ayo gitu loh. Tapi kalau untuk istilahnya itu tuh berkarya lagi atau apa sudah tidak. Jadi lagi menyikapi gini. Aku es tulus tapi kok seperti itu ya berarti ketika aku sekarang harus ada untuk kamu sudah hitungannya sudah enggak ewang-ewang. Bukan karena tulus tapi karena fulus. Serius. Profesional. Ya, sekalian. Iya, karena ketika wis dikei ati disia-siakan, oh ya wis berarti dia ngejake masalah duit, masalah cara dene finansial ya saya harus memperhitungkan itu. Iya. Nah, eneng duit ya ayo gitu loh. Nek ora ya maaf gitu loh. Karena aku nek sekali tulus ya cara dene lah. Selama ini ketika aku membantu Anda dan sebagainya di dunia digital, marketing digital musik, itu kan saya memang clear ya. Iya. Dan saya tidak pernah yang namanya, yang lain terserah mau istilahnya itu ada potongan dan sebagainya. Tapi kalau saya apalagi anak-anak, ada adik imugiri. Ada adik imugiri pengen istilahnya itu dan sebagainya. Akhirnya memang Jopo pernah kok kebingungan itu. Win solusinya siapa di saya tanya nih. Malam-malam datang ke rumah, telepon. Ceritanya ya? Ya bukan X ya, karena hubungannya beliau sama teman-teman ada adikku sana juga bagus. Waktu itu legalitas gitu kan, belum finish gitu loh, belum finish. Saya minta tolong, saya telepon sini terus akhirnya saya datang ke tempatnya Mas Pur. Akhirnya ngobrol gimananya. Kita teleponkan ke sana, alhamdulillah akhirnya finish, ketemu titik terangnya. Karena kan ya saiki iki yang perlu diketahui Dik Kris. Nek dhisik kan asal-asalan ya Pak ya. Asal-asalan. Enggak mau tahu lagu enggak kita mikir arep tekan endi, arep piye kan biyen ra mikir tekan semeneng. Tapi sekarang memang harus dipikirkan karena apa ya? Apa-apa bisa menjadi problem. Iya. Kalau nggak jadi problem itu mungkin nggak apa-apa ya. Kadang menjadi problem itu yang ngapain sih gitu loh. Nah, makanya kan ketika ada yang curhat juga, wah masa neng kono ternyata ada masa dipotong gini. Saya nggak menyalahkan yang motong. Iya. Karena itu hak masing-masing. Iya benar. Hak masing-masing. Ngurusi ngono iki ora istilahnya itu ora gampang, ya ora angel, cuma memang perlu waktu dan perlu ya cara dene itu pengalaman gitu loh. Kalau kita itu nggak sesuai dengan urutannya ya masalah itu nggak akan selesai gitu loh. Sedangkan di dunia digital itu kalian berkarya itu tuh nek di digital itu saya bahaya banget. Banyak yang sudah terjadi. Tapi kalau di Mugiri itu banyak artis gede yang seperti itu. Hasilnya gitu Mas ya. Ya ada gitu. Ya ngono kuwi. Cuma baru akhir-akhir ini kan semuanya boom. Nah itu cuma kan mereka punya taraf sendiri-sendiri untuk menyimpan sesuatu itu dan sebagainya. Lah mumpung nih adik-adik itu pengen berkarya jangan sampai nasib kalian itu sama podo karo Iya. kita. Aku sebagai musisi pendatang Mas ya, yang masih baru lah, masih sangat apa ya? Sangat kayak bayi cengar gitu lah. Bayi cengar. Akhirnya dipertemukan sama Mas Subur nih ya ada banyak bersyukurnya gitu karena beliau ini tuh bukan tipikal orang yang memanjakan, memberi fasilitas gitu, tapi ngajari, ngajari gitu loh. Kowe ngene-ngene iki lho, Kris. Akhirnya kita yang harus gerak sendiri, kita yang harus mempelajari sendiri biar nantinya yo enggak merepotkan beliau terus gitu Mas ya. Iya. Nah, gitu kok bisa sampai ini Mas? Kan nggak semua orang tuh kayak gitu ya. Pasti kebanyakan memanjakan gitu Bang Anjik ya. Kok sampai pada titik yang wah ya wis lah ben tak ajari wae kayak ben iki
ajar dewi, aku harus memanjakan. Wih, dari mana ya Mas? Mulai kapan? Ini pertanyaan ngopo, yang bagus sih. Oh. Ini pertanyaan yang Arahnya bagus. tadi. Awi ngerti. Ini tapi ini pertanyaan yang Arahnya sangat dia, arahnya. bagus banget. Itu ada beberapa opsi, Dek. Oh, asik. Dek, Waduh. ada. Nanti saya ada di keras itu. Waduh. Waduh. Sorry. Ora. Buat Mbak E. Ora. Lanjut. Ayo lanjut ya. Itu ada. Tapi kabarnya piye, Mas? Ora. Bangsa. Oh, coba dikira piye wis bahagia dewe-dewe. Dia itu. bahagia dengan pasangannya, kamu pun juga. Amin. Fuck. Waduh. Enggak. Ini gimmick aja. Gimik. Aja. Lanjut, Nah, lanjut. itu ada beberapa alasan kalau saya pribadi. Nanti coba tanyakan juga sama beliau. Ben ngomong juga gitu loh. Oh. Nah, aku dibet loro iki. Ada banyak. Heeh, nah, Oh kan itu satu. tujuannya ke saya ini. Saya tahu. Ini pertama. Kenapa kok saya istilahnya itu mending ngajari seperti itu nggak memanjakan. Pertama kapok. Waduh, elek banget. Kapok dalam artian gini. Ternyata saya itu berpikir ini kalau tak manjakan dan sebagainya, itu tuh ternyata itu dia nggak akan punya rasa underbeni dari apa yang dia pupuk selama ini. Misalkan nih, Anda tak manjakan, produksi tak istilahnya itu cara dene itu tak ragati, semuanya tak jadwal ini itu dan sebagainya. Kamu pasti akan nggak merasa eman-eman dengan apa yang kamu lakukan karena pemikiranmu aku rakalan ngandit kok. Iya, benar. Nah, di sisi lain yaitu yang pasti itu tidak nanti takutku itu tuh daerah iso duwe rasa tanggung jawab. Di sisi lain itu yaitu pesanku. Nyepel lagi gitu Mas ya. Ya, itu yang pasti itu. Yang kedua atau yang paling pokok lagi, ingat kalian itu di atas panggung tidak selamanya. Jadi apabila Anda kok walaupun jadi wong ngarep ora gelem belajar mandiri dan sebagainya, kowe ini ngarep panggung kira bakal suwe. Dan besok ketika kowe wis ra payah arep ngopo nek ra duwe istilahnya itu ora duwe keahlian ini itu. Nah, di sisi lain nek kowe iki ora belajar dari nol ra gelem rekoso, kowe diapusi wong ora ngerti. Iya. Kan soalnya nggak paham. Iya, nggak paham soal nggak paham legalitas dan langkah-langkahnya gitu loh. Jadinya itu ya cara dene nak yoi kalau disimpulkan ngopo kok sekarang nggak memanjakan terus istilahnya itu tuh malah mending ngajari. Ya ben melu ngerasa kerekosone karo ben tambah semangat karo hati-hati seperti itu. Iya, tapi ada nggak Mas pengalaman yang nggak mengenakan gitu ketika menggunakan metode memanjakan gitu? Ya tentunya ada. Tentunya ada ya. Ada karena kan tidak hanya satu dua ada yang masuk ke ranah saya kan. Iya. Banyak banget sampai yang di luar kecamatan kita pun banyak, bukannya sombong yo, Iya. bukannya sombong, tapi itu banyak jadinya ya jenis kan wong dewi-dewi yo, kui jadinya itu yo banyak kepala, banyak pemikiran, banyak sifat Iya. Oh. gitu. Mama kan mencatukan itu semua kan memang sulit itu. Iya, makanya sekarang itu saya mensikapinya itu apa ya yuk rekoso bareng. Jadi misalkan nih tidak hanya satu dua anak sing istilahnya itu minta bantuan sama saya ya untuk menghindari iri hati terus kecemburuan sosial. Nggak dikirani wah nak aku ora diperhatikan karena diperhatikan. Mereka sering saya temukan. Jadi saya pasti ngomong nek wae njaluk tulung karo aku iki lho sing tak anggap bapak. Iki sing membutuhkan tidak hanya satu orang. Kalian harus bisa tahu, bisa memanage karena aku juga harus memikirkan masa depanku, butuhku. Kalau aku mengkon ngewangi kalian terus digilir kapan lah aku urip gitu loh. Gitu. Sedangkan ya mau mereka produksi di tempatku, terus istilahnya yang ngurusin ya aku dan sebagainya, kita memang pure bener-bener berjuang. Bareng-bareng gitu lah Mas ya. Iya. Diwangi mikir, jadi ben ngerti kabeh. Ora engko dimanjakan star syndrome. Ora maksudnya misal Aku ki bingung lah ngomentari, sumpah. misal
kan kebanyakan Iki bangsat iki. Iki jenenge aku lah melu-melu Om. aku nggak tahu apa-apa ya. Misal aku tuh cuma ngambil dari ini aja, dari cerita-cerita artis yang kebanyakan star syndrome gara-gara dimanjakan gitu loh Mas. Artis-artis yang udah gede ataupun baru mau gede. Tuh terus yo mangkeli lah ya biasanya. Tapi mayoritas tuh malah yang baru-baru. Malah yang baru-baru ya mayoritas. karena dia nggak tahu rekosane kaya ngopo Bang. Dadi wah teko dicepaki iki rider so to wis kali ngongkon-ngongkon. Iya. Kalau saya itu masalah dari awal itu saya pasti ngunjuk atine ya. Bilang sama mereka, kowe saiki iso mendewa-dewakan saya. Tapi ketika kowe dadi siap ra siap saya sendiri mapak ke awakku kudu siap. Kowe bakal lali karo aku, kowe bakal asasunan karo aku. Saya pasti mereka itu wis tak omongin ngono sih gitu loh untuk mewarning diriku dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kan memang sifat alaminya manusia kan. mayoritas mungkin kayak gitu. Iya, terus apapun ya sebenarnya. Iya, apapun sebenarnya. Itu nek wis dadi kan biasanya kan terus Lupa, ya itu ngono lho. wajar. Cara dene nek bahasa misuwe Iya. asasunan itu pasti. Iya. Makanya saya itu mendoktrin diriku sendiri itu seperti itu. Ojo berkecil hati ketika kowe ditinggal karena itu sudah hukum alam. Iya. Misalkan masih ingat yo, alhamdulillah itu reward atau bonus gitu. Karena yo perbedaannya orang dulu sama sekarang, ya saya nggak mau membandingkan ya, tapi ini realitanya aja. Tapi saya yakin suatu saat pasti mereka juga akan tersadar bahwasanya itu kalau dulu itu misalkan di manajemen yang sebenarnya ya, segala sesuatu itu maaf nih, kowe harap itu harus istilahnya manajer harus tahu. Dulu itu memang seperti itu. Hati-hati banget ya Mas. Hati-hati banget karena aset gitu loh. Iya benar. Karena itu kan aset. Tapi kan sekarang pun enggak, ketika awak dewi ngomongi katakanlah adik-adik kalau kamu itu terjun di dunia entertain berarti kamu itu harus istilahnya itu harus cara dene itu Joko awak. iya Semua sebenarnya. semuanya kamu harus telanjang. Maksudnya telanjang itu harus melepas dirimu sendiri. Kowe kudu bisa menjaga nama baikmu karena kamu adalah aset dagangan. Jadi misalkan nih yo yang itu hak tau itu, tapi jangan terlalu diumbar-umbarkan. Contoh. Terus benar. misalkan nih kamu minum minuman itu hakmu. Yo jangan terlalu barbar cara dene tiga story ben ketok wah jagoan atau nek cewek yo beringas atau apa. Terus nek dolan yo ngene dan sebagainya. Kalau dulu ya di masa saya kita nggak usah dikasih tahu seperti itu pun kita tahu sendiri. Tapi kalau sekarang aku ngolok kayak ngono kuwi, apa komentar mereka di belakang? Rewill Minum subur ke aturan. Wah, padahal Cok, nak arep ning dunia entertain ngono iki, cok. kaget aku. Nah, iya ngono kuwi. Ben sadar juga loh. Iya. Karena gini, memang ya, misal seperti Krisna, itu kan sedikit banyak daripada orang awam, daripada orang umum, itu kan sedikit banyak dikenal beberapa orang di kalangan masyarakat kan pada kenal. Ya itu kan memang harus kamu bikin karya dan sebagainya memang harus menjaga karyamu sendiri itu sebenarnya, bukan menjaga orang lain tapi menjaga karyamu sendiri akhirnya nanti. Karena banyak yang aku tetap koyo biasanya koyo nggak bisa. Bukan nganggap kita itu artis atau enggak. Karena kowe seperti kita misalnya, kita ngomong kayak gini. Jut engko ning jowo dhewe sak-sake. Lah kowe ngopo ngomong ning podcast ngono kae? Bener. Pertanggung jawabnya mana? Iya. Itu kan sebenarnya. Wong arange sik dicekel titite. Yo tuh. Dicekel omongane. Wis dipatahkan awak muni ngono kuwi sih. Kudune langsung saut-sautan gayeng ya. Ya itu karena ya sekarang itu susahnya di situ. Tapi semoga aja ya ini itu tuh membawa dampak positif. Karena juga mereka mungkin harusnya loh kalau mereka masih punya otak, punya jiwa yang bersih, sadar ketika aku tuh menilai Mas Subur seperti itu ternyata salah gitu loh. Toh kenyataannya saya nggak mau menyebutkan maaf kalian teman-teman yang ada di sini yang dilalai kok nonton, jangan merasa karena sekali lagi banyak teman-teman yang kita bantu, banyak teman-teman yang kita perjuangkan gitu loh.
Ketika mereka itu istilahnya itu maaf tanda kutip menghilang dari peradaban atau kehidupan saya, ya maaf, dia itu istilahnya itu tuh mau up lagi pasti sulit. Aku juga nggak ngompor-ngompori, kamu juga tahu sendiri kan. Iya, Ya wes benar. cukup tak rasakan aja, aku nggak keluar-keluar ojo nonton kayak rasa melu share, tidak, saya pun juga ikut nge-share juga gitu loh. Iya. Enggak langsung miteni gitu. Iya gitu loh. Sesakit-sakitnya gue maksudnya itu oke, ini kan di dunia kerja sama entertain, di dunia profesional. Ya saling tapi supportnya tetap masih. Iya, masih pasti gitu loh. Tapi yo nggak tahu kenapa. Mungkin menurut TDE ki ini nasib, iya memang nasib. Memang semua itu pulung, tapi Gusti Allah ki sing kuwasa ki aran kei pulung ki yo nek awak dhewe Usaha. usaha dengan baik dan benar. Saiki ngene ibaratnya kowe pengen tadi nasib turun nang omah gawe lagu terus waktu itu dikucir gitu. Iya kan? Ruti-ruti banget, iya bener. Lah kan nek ngenteni bejo ya memang kabeh karena pulung kan, karena bejo, karena beruntung kan, tapi Diimbangi iya tapi nek ra usaha kan sama aja kan kayak gitu. Setuju. Nah, iki aku seneng banget di kesempatan pada kali ini ya, Bang ya. Susah aku. Ya aku diwangi jenengan juga karena saya yang notabene ini musisi baru. Nah, ini banyak banget dapat saran dan masukan dari pendahulu musisi-musisi pendahulu. Pada mati. Oh enggak, Mas. Pada almarhum jadi. Oh, musisi-musisi yang lebih senior gitu, Mas. Kalau musisi Wis tidak, ora aku. Udah enggak ya? pengamat. Ah ya, sekarang lebih ke pengamat. Tapi ada nggak Mas Super dulu yang kontra nih sama pendapatnya jenengan? Banyak. Tapi sekarang dia tuh udah, oh bener ya Mas, apa kata jenengan? Nah itu ada nggak? Apa belum ada sampai sekarang? Sudah, Udah ada. pasti ada. Tapi poinnya gini Chris itu. Misal ketika dulu kita ngomong, kita ngene wae lah. Kita ngadani kowe misalnya, contoh wae to, kita sing nek ngadani kowe, kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Pertama mungkin kok ngene to Pak, ngene to Pak, ngene to Pak. Benar. Suatu saat kowe akan kelingan kuwi, entah kowe arep terserah apa kelingan pola sebenarnya ya. Kowe pasti jebule ngene ya. Jebule Bener kudu itu, ngene, iya. bener itu. Oke. Dan kadang memang gengsi mau ngomong, wah iki biyen gengsi, tapi itu terserah sih kalau saya. Padahal kenyataan ya itu kan. Ya ada yang Gara-gara ego aja gitu. Ibarat wong tua ngadani cah cilik ndak aja mlayu-mlayu ndak tiba. Mulai-mulai tiba tenan. Ya karena mereka wis tau nglakoni tiba iki loro gitu kan. Iya. Itu pasti ada. Cuma kan ya itu, kalau saya menyikapi contohnya seperti itu. Maaf Yole. Iya. Kita kan fan-fan aja sekarang. Fan-fan aja nggak apa-apa. Maksudnya itu kan gini. Yo nek dulu itu saya juga memaklumi ya. Memaklumi mungkin ya juga apa ya? Darah mudanya. Iya. Terus pengennya ke sana kemari dan sebagainya. Ayo pamitan baik-baik. Bagus pamitan baik-baik. Gitulah mungkin cuma karena apa ya? Ternyata salah ketika aku keluar dari Mas Subur dan sebagainya, mungkin loh, mungkin salah sorry ya ndak dikira aku gidindase ya, Leo. Paham lah seharusnya. Yo ngerti yo le sapa iki. Itu ketika Jangan can ngono. ketika maaf nih. Ketika ayolah Mas. Aku dibantu lagi. Tak oke kan, tapi kadarnya berbeda. Maksudnya dalam artian tak ewang itu dalam hal apa, misalkan ke sana ada kesulitan mesinnya PEB gitu. Ya aku cuma memberi masukan gini dan sebagainya, nggak langsung pure kayak dulu. Itu aku berani mencontohkan seseorang itu karena memang sekarang itu cara dene kan wis podo tuane ya, karena wis beranjak dewasa, wis menyadari, terus juga silaturahmi sekarang semakin bagus. Makanya aku berani speak up tentang dia gitu loh. Iya. Tentang dia karena hubungan keluarga pun juga, kalau kita ngomongin hubungan kekancan keluarga kita masih harmonis, tapi kalau masalah apa itu namanya pekerjaan kita, aku cuma bisa support sebagai karyawan lepas. Gampangane ngono kuwi. Tapi aku kenal Mas Subur tuh emang udah dari lumayan lama, dan beliau ini juga nggak cuma di depan kamera yang kayak sikapnya kayak gini. Emang sehari-hari ya kayak gini. Beliau tuh tegas. Dulu awal-awal gara-gara mulai bengi di WA lah sama beliau, Chris, mbok nek ngulihke adikku ra wengi-wengi. Kok sok ngulihke mbiyen ngono?
Wow, bajingan. Kan masih belum paham ya, aku juga ngapura channel Mas. Iya. Ya, dari Tapi kan aku tipikalnya seperti itu, Chris. Ketika wis wis ngakui kesalahan, sudah minta maaf ya udah, apa yang harus kita permasalahkan lagi? Kan gitu kan? Iya, benar. Aku juga ketemu si Chris juga biasa, sampai sempet saya pesen sama teman-temannya, si Chris bukan biasa karo aku, Krisna itu. Wis masalah selesai, kenapa kok harus karo aku, istilahnya itu tuh jaga jarak gitu loh. Kita nek wis rampung wis udah gitu loh. Aku inget itu momen-momen baiknya tuh setelah Krisna itu podcast menjadi tamu saya. Waduh, ya aku harus dibully ya? Enggak, maksudnya ya? terus beliau beliau komen, terus akhirnya kalian hubungan ngobrol soal musik itu poinnya. Nah itu awal istilahnya itu kita bisa Komunikasi lagi dengan komunikasi. Tapi sebelumnya itu ketika aku WA itu malam-malam itu malah belum pernah ketemu. Oh iya, Pak? Belum pernah ketemu sama sekali. Akhirnya ketemu kui. Aku Lama nggak ketemu. ya cuma tahu aja, tapi belum pernah duduk ngobrol dan sebagainya. Oh iya. Gitu loh. Cuma istilahnya itu cuma sekedar tahu aja. Oh, cah keto gitu. Terus ya itu. Terus cara dene kok kelihatan canggung dan bagaimana ya wis aku pesen sama temen-temen nih wis ra apa-apa maksudnya iki nek sing wis ya wis dhek jagoan maksudnya iki mau ngakui kesalahan njaluk ngapura itu kenapa itu harus bagus. di ini aku jiwanya itu pemaaf kok asik. Dulu Kanjeng Nabi maaf kok to. Lah iya kok Kanjeng Nabi sing kuwasa ya kok. Nah iya itu terus ya itu arah sih guys. Arah yang diwakil. saya suwe saya religi jam TPA lho. Jam TPA. Iki tengok barang jegang ra ya? Bebas. Ora apa. Oh ya sengkleh. Tahiyat-tahiyat apa tahiyat-tahiyat? Gitu. Waktu itu terus ya itu karena kan aku itu gini loh, Pak. Kenapa kok waktu itu langsung kontak ke situ? Iya. Yang awalnya kita belum ada nomornya tapi ternyata sudah follow-followan. Dan ternyata Dini CS ku ning panggung dulu. Itu hanya jadi akrab, lebih akrab lagi, kita bernostalgia ketemu. Saya tuh dulu akrab sama beliau tuh waktu sepak bola awalnya. Sepak bola, terus band-bandan. Ya waktu Band-bandan. tektonik itu Satu band. enggak, maksudnya Oh, festivalan ngono ya? ya sering ketemu di event. Oh. Gitu. Waktu masih band-bandan dulu. Iya. Saya gitu omeng gerong gitu. Berarti emang udah satu generasi, satu era dari Iya, dulu ya? satu Iya. generasi. Dia di Imogiri, saya sekolahnya itu di MTS Nagromo. Dulu gitu. Terus yo kembali lagi support sih rakane karo sing jenenge negro gitu kan. Iya. Yo, berapa? Manusia yang menyerahkan yang Megiri di sini itu seperti itu gitu loh. Izin aku. Itu sampai akhirnya itu momen yang paling tidak pernah terlupakan. Aku dulu kerja di suatu counter, nggak usah disebutkan ya karena sudah nggak ada sangkut pautnya. Saya lali Pak, aku tonton lagi. Enggak, aku boncengan waktu itu sama Emang kiri. malam-malam boncengan sama salah satu teman saya yang karyawan juga. Nah, itu tuh tahu-tahu nih nggak tikungannya lupa ngancar. Nah, itu ning tikungan ngancar ngono ning kidule Pak Cep itu tuh dia geplek getak. Wah, ning tiduran ngono. Nah, aku kan kaget toh. Yo maaf. Lah aku juga kaget nek di ngono kae. Nah iya. Kayak dhisik kan istilahnya itu ning Megiri sik karo dene amburadul lah jenenge seperti itu toh. Itu, tapi ternyata ketika itu tuh ngobrol sama temanku, kita motor jejer ngono kae, kita pisah ngono kae, aku karo koncoku cah bengkol. Kamu iki negro toh? Lah iya. Lah padha kenal aku. Lah yo kenal, lah piye to iki kowe wae sing ora kenal. Lah wong iki serem dia yo dulu itu seperti itu. Malah tak kirane ora kenal jenenge. Ora kenal tapi kira ora kenal. Karena kalau aku bal-balan. Tapi cilikane iki kok bal-balan. Aku kene ama Konyol. konyol. Nah itu, Temen-temen. Irna itu Bapakku. Menyol. Oh, menyol. Karena kakaknya Oh. si dari Kelengara si anu Irfan anak Pak Dakir. Ya kae. Ya, Dengan sekolah kan aku ngurung aku ya yo. Mas mau jenengan Pak saya. Aku ngerti. Enggak tak wawancara apa. Sing notayan. aku yo iki yo mitin Pak Mudakir iki. Dihapusi Al-Fatihah rampung jebulane. Ben sik madhep ngidul dhisik. Paling masih rong lahir. Kok ketok tuwa banget aku cah. Oh, ora kayak sing ngisen Mas. Karena yo lingkupku itu sama
adik-adik gitu. Besok kadang kan esuk kan dolan playgroup. Kadang dolan. Sampai segitunya. Iya kan pengen enom kan gitu. Enggak segitunya. Nek Aduh banget. nek wong itu pengen enom apa kayak. Gak usah. Tacap-tacap ya. Apa arahnya? Iya lah. Nah aku kan dulu kan juga sok kadang ning TK memang iya, tapi kan sekarang sudah enggak. Anu guru-guru nih. Anu gurune apa? Ora, maksudnya iki yo. Mas ajari nyanyi, oke karo Yo, tilik-tilik. sapa ngerti ya lah. Yo sisan ra apa-apa. Gurune apa ibune kan gitu kan. Ojo nek ibune abot, Bro. Abot. Kalau sekarang SMK. Sing saya gede kan yo ngalah-ngalah. Ya, kalau sekarang sampingannya itu kalau hari Selasa itu didampingi ekstra musik di SMK Ngerti? Muhammadiyah Imogiri. Oh iya, Pak. Iya. SMA. Oh. SMA. Anu, Garjoyo. Garjoyo. Iya, ya walaupun kesehariannya itu saya memang harus punya tanggung jawab membantu di Bella Trans, tapi sudah kesepakatan karena saya sudah kontrak duluan sama SMK. Selasa itu pokoknya sakarepmu ngajar musik di sana. Gitu. Iya, kayak sekarang nih istilahnya itu saya datang ke sini itu sakarepmu dan sebagainya gitu loh. Si apa sih Mbak? Langsung nimbet toh. Halo, Dista. Kamu kan dulu pernah tak hubungi, ayo kapan kesini? Ayo. itu kan teman dari kecil juga. Ya, itu. ya. Nah, itu makanya Besok kan aku sudah dikenal tahu. ya, Mas. Siap. Aku dewe sing gak kenal sama-sama ning ngene soalnya. Yo gini loh, semua itu plus minus. Kamu nggak kenal sama orang-orang sini, tapi orang itu nggak akan pernah nyangka ternyata kamu temennya Tio Satrio loh. Enggak teman. Ya kenal gitu loh. Nanti aduh. Oke, lanjut. Aduh. Ayo ket maghrib sih digawe telung sasan ya iya upload e. Digawe Apa? suwir apa? Nah, iki Mas. Ngomong aku arep takon akeh banget ya karo Siap, jenengan ya. aman. Dalam mau tekon. Karo jenengan juga karena Iya. kan generasi sak era kan. Nang industri kreatif khususnya industri musik. Dulu sempat jadi player, duwe band sampai akhirnya sama-sama pernah manajeri juga. Totok Iya. men. Totok men. Murah. Dia manajer kalau aku enggak kok. Beneran iya. Tahu aku. Totok men. Tahu aku. Lanjut. Saya lagunya apa toh? Wis, aku, Mas. lanjut. Eh? Lanjut ya. Kok Lanjut. di BW wonge. Lanjut. Nah, tapi anu Mas Subur. Untuk musisi-musisi zaman saiki ya. Musisi-musisi pendatang lah. Saya perlu diperhatikan selain apa sih legalitas itu apa sih? Ini tuh. Untuk karya attitude. Iya. Lanjut. Maksudnya attitude itu adalah Enggak, sebenarnya gini. Poinnya tuh semua di attitude. Fondasi. Kalau legalitas itu kan bisa dipelajari. Oh iya benar. Kalau attitude tuh Gawan. iya, itu sifat. Watak. Iya, sifat. Tapi bukannya sifat itu nggak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nggak bisa, tapi diperbaiki itu bisa. Bisa untuk atau nggak disembunyikan untuk ya kepentingan orang banyak lah akhirnya. Iya. Itu bisa. Karena gini loh. Itu kan mencakup semuanya ya. Iya. Jadi ini sungguh-sungguh terjadi. Ini tak bongkar pertama kali di podcast sini Asik. dan ini belum pernah saya sampaikan ke teman-teman. Tangan. Siapa yang nggak tahu yang namanya Tectonic Band? Nah, Tectonic itu ada 6 orang ya. Gitar 2, vokalis 1, keyboard, bass, drum. Boleh jujur, yang paling on, paling tidak bisa mengejar itu adalah saya, keyboardis. Dalam segi skill. Dalam segi skill. Mereka teman-teman saya, ada adik saya itu wibet sama sekali. Nah, itu cuma salah paham. Bukan masalah attitude-nya Tectonic itu nggak bagus, tidak. Tapi cuma kesalahpahaman pemandangan orang. Gitu loh. Iya. Itu yang sering mengudara diajak teman-teman band lain, band yang lebih gede itu saya padahal ngomong, "Ri, Mas, lagi paling goblok dewi. Keyboardis sing buandel sing do apa? Bass player itu banyak dan sebagainya. Gak aku ning Tectonic itu tuh goblok dewi lho. Kenapa kok aku selalu di eret-eret dijaki nek basane saiki apa ya? Banjeli session player gitu Iya, loh. iya. Gitu. Nah, jawabannya beliau itu gini, karena di Tectonic itu sing paling enak attitude-nya subur. Padahal itu mereka itu enggak nakal, cuma teman-teman ini cara dene nek saiki introvert. Oh. Agak introvert gitu, susah Jadi, untuk komunikasi. Gini, saya kan
mayoritas kenal tuh anak-anak tektonik. Ya. Jadi saya tahu kalau sama Subur kan ya teman lama dan mungkin podo-podo wonge cerewet ya mungkin gitu kan mungkin. Seneng ngomong. Tapi misal seperti Freddy kan basisnya. Mercury. Iya. Melambai itu. Itu kan basisnya. Oh, basisnya tektonik. Basisnya tektonik itu dia tuh bukan sombong atau enggak. Introvert dong. Cuma mereka introvert. Introvert dia. Anjir pendiam jarang ngomong gitu. Iya. Iya, semuanya. Semuanya itu. Mayoritas kayak gitu. Mungkin kayak Aris dan sebagainya. Kan saya kenal semua. Iya. Memang malah mikirnya saya itu siapa apa. Iya. Di situ loh. Tapi mayoritas yang nggak kenal dikiranya pasti ini. Iya. Wah, Makanya kan sombong maaf ya. maksudnya pesan untuk adik-adik kan. Nah itu kenapa kok attitude? Itu loh dalam tektonik yang attitude-nya bagus karena salah pandang, salah paham cara memandang. Jadi kebalik dong. Iya. Dikira tektonik itu uangnya pago-pago padahal Sombong dan enggak. sebagainya. Kita itu friendly kita didolimi ketika festival, yuk fine-fine aja, fair-fair Iya. aja gitu loh, nggak terus arogan dan sebagainya. Itu cuma ya itu tadi mereka salah memandang, makanya ya itu agising mereka nggak neko-neko, attitude juga bagus, sholat 5 waktu mereka ya tektonik itu Iya. dulu itu uniknya gitu. Waya dan maghrib latihan gludek, waya dan maghrib off sholat bareng. Asik ya. Padahal dulu tuh Freddy itu saya band-bandan dia masih nonton loh. Nonton. Ketika aku ngerti deh band ning tektonik kuwi, aku nggumun malah. Pasem cahke apik tenan jebule. Tenan. Iya, karena memang di tektonik itu bener-bener dikejar Skill. Tenang. skill. Ya sing bosok itu cuma aku. Ya pada saat itu masih sinau. Iya. Saiki yo perfect pitch. Yo enggak. Ya kita terakhir Bebas. ketemu main di acaranya Ageng ya Ageng. di Acara apa itu? tahun baru. Tahun baru kemarin ini. Tahun baru kemarin Oh. barengan main saya masih sama fanatik. Ini manajer. Saya player. Kayak krungu asu kae. Diwoncalke li. Sing di besok. Pas sing marahin kacau, le main. Piye ceritane? Wes WA besok. Itu aku jadi aku ngewangi desane kono Mas Ageng. Karena kan Mas Ageng juga produser lama dan Ya. teman saya dari ketika saya Band-bandan ya? bermusisi ya. Band-bandan dulu ya? Saya diajakin band keluar-luar itu yang menemukan istilahnya itu out of the book-nya Subur sebagai keyboardis itu Mas Ageng. Jadi dulu itu belum ada yang keyboardis pakai efek. Ya, sama sekali saya bisa mengatakan yang mengudara ya, Iya. yang mengudara main istilahnya efek-efek itu di Indonesia kayaknya belum ada. Akal-akalnya Mas Ageng itu, saya difasilitasi, tak gawe ke voice-nya, efeknya, kamu mainkan. Lah berawal dari situ tuh dengan minimnya skillku yang jongkok itu, yang sungguh-sungguh jongkok itu, alah aku main chord kunci apa chord C 3 notasi suaranya kayak Dream Theater ngono kae. Oh, Tenan itu. Wih, saya sequencer. iya. Oh, itu berarti ini, Mas. Bukan karena jenengan tuh skillnya anjlok ya di Extekto ya. Menurutku itu cuma penilaian jenengan. Tapi jenengan ini ya dalam segi skill tapi cara penempatannya rasane musik ini bisa gitu. Ya sarane sakjane iki Iya. ora ya. Ya pertama kamu lho kembali lagi ke awal tadi mindsetnya bahwasanya itu aku yang paling enak diajak ngobrol. Yang kedua aku asli iki memang licik. Iya. Waduh. Ya maksudnya kita dikasih akal licik untuk hal yang positif. Oh. Jangan seperti pitik itu. kate deh. Itu makanya itu nek liyane kan wah oleh main kudu ngene dan sebagainya. Tapi gini, sebenarnya kan musik itu nggak melulu skill soalnya. Menurut Iya, saya. benar. Jadi musik itu soal rasa kan. feel. Kalau skill mungkin wah skillnya dewa sih. Tapi nggak nemu rasa atau feel-nya sama sekali berantakan. Nah, Iya. itu juga bener itu. Aku pernah diajak kalau waktu itu saya mau itu sudah kontrak label juga. Saya ditarik. Itu kan ada salah satu band, tapi teman saya sudah meninggal. Saya ngajakin aku dan sebagainya. Itu tuh musisi yang ada di situ lebih dari tektonik. Satu guru, satu les-lesan, dua guru, satu les-lesan, satunya lagi yang paling tak takutin. Beliau ini juara vokal DIY Bali di gereja. Kan. Itu kemandil-mandil ngajak saya, aku ditembusin, "Bur, kamu mau nggak jadi keyboardis kami?" Saya ngomong sama almarhum, "Mas, skillku ini bosok, iki bandmu itu skillnya ngeri kabeh loh." Jawabannya apa? Ya sama yang di Rosso.
Rasa. Rasa. Karena feel-nya kita dapat dari beberapa keyboardis yang ada di sini, walaupun lebih jago skillnya, tapi mereka nggak cocok. Mereka yang kamu takutin itu orang nomor satu yang ditakutin di band ini, nguyak-nguyak yang namanya Subur untuk gabung ke kita. Tapi waktu itu saya waktu masih kerja toh, aku nggak ambil kesempatan itu. Paling nek aku mengambil kesempatan itu saya serah kenal dengan kalian. Untungnya jalan begal wae. Itu. aku ora rilis-rilis sih gitu. Tapi banyak teman-teman dulu yang barengan kita ya, banyak. Seperti ya itu tempatnya Mas Ageng, The Chief dulu ya. The Chief. The Chief tuh The ada Chief. dan sebagainya. Ada MFJ. MFJ. Karo Nikorok iki apa? Bene lali aku. Aku lali aku. Nikorok iki. Jenenge sangar-sangar ya. Ora jenenge wonge. Oh, tak tahu jeneng Apa band. jenenge Nikorok iki? Bene iki ya. Chief. Lali aku. The Chief, Tektonik dan sebagainya. MFG. MFG. Apa MFG? MFG itu Mario Jack. Ah, Mada Jack. Itu Bang Songo. sangar-sangar gitu. Itu Oh, sangar-sangar. Api-api. Gitu. Nama-namanya itu enggak ada yang nama cengeng dulu itu. Ya minggu sik nggawa nama alami ming tektonik. Iya, gara-gara gempa. gara gempa. Gempa Lah, tektonik. mereka kan munculnya bergempa. Enggak. Awalnya Oh, iya, itu Pak? Steam. Apa itu? Orang maksudnya Oh, satu HP tim. Tektonike. Steam dulu, Pak. Ceritanya itu. Steam aku ora tau mah tonton. Nah, Steam itu sudah master festival ceritanya. Sampai jadi bintang tamu main bareng sama Asu incang-incang. sama Kapten Jack Oh iya. dan sebagainya. Itu masih Ya. Steam. Nah, habis itu kan 2006 gempa. Saya sama Wisnu yang sekarang drummer hebat itu. Itu tuh solo karir. Jadi aku kadang main, kadang manajer itu. Nah, itu manajer lokal ya, tapi kalau manajer pusat kita dulu Jakarta. Sama manajer Jakarta itu dikasih nama Tektonik. Itu nama sudah mendunia, sudah tidak menasional lagi, Iya. tapi internasional. Serius itu. Sampai masuk ke media massa Australia. Kan gempa tuh waktu itu. Iya. Nah, itu kan istilahnya itu nek bahasa Indonesianya itu tuh cara dene itu untuk menyembuhkan trauma anak-anak di Indonesia di bagian gempa. Itu intinya dihibur oleh musik, intinya grup musik Tektonik, yaitu Iya. Subur dan Wisnu Wardana. Iya. Waktu itu kan namanya kan boom Tektonik. Oh dulu memang yang bikin Tektonik itu kalian berdua dulu. Berdua. Maka aku biar Tektonik, nak Tektonik band rong tahun main luar kota. Aku main luar kota, bro, Tektonik wong loro. Oh iya toh? Iya dong. Itu hobinya session player apa? Iya, Mas. Apanya? Nek Oh main tadi itu- wong akeh gitu loh maksudnya. Enggak, cuma berdua. Jadi kadang gini. Misalkan nih ada EO yang minta aku cuma Enggak, butuh. bentar. Main berdua tuh gerak dan lagu atau gimana? Aku piano, Oh. pura-puranya main piano, Oh. main keyboard, Wisnu yang nyanyi. Beliau itu, dia itu selain ngedrum, vokalnya kan bagus. Soalnya setahu tuh dulu Wisnu masih kecil banget. Iya, toh? memang Banget iya. Berarti samping ini, Mas. Orang-orang dulu. ngedrum. Biar- Orang ngedrum. Pas sama aku, sama Tektonik yang asli, aku main keyboard, Wisnu nyanyi. Gitu. Jadi kalau ada job di daerah sekolahan Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah itu masih masuk ya, itu nanti WA manajernya nanti kumpul di base camp jam sekian ya, karena besok kamu harus on air di sana. Ya wes, engko ngenteni mulai sekolah ngono ae tak jemput, salin langsung neng base camp, tidur di base camp. Nanti kalau memang seranya umbin, wah melu manajer itu enak banget. Ini pakaian sudah, ini pakaiannya sok ganti. Wardrobe udah. Wardrobe tuh belanja. Malam belanja, pagi itu udah dibangunin sarapan dan sebagainya. Wes rasa dadak kepiye-kepiye, pentas neng di manut lah on air di situ. Mungkin. Mulai Iya, disangoni. Memang enak anu manajer. Makanya wingi kan do tak ngono kayak ini udah urunan di tak ini belanjake aku Mas. Nah itu Tektonik itu. Itu di tim mereka. Akhirnya karena itu boom kan. Steam kan ada manajernya, Steam band itu ada manajernya. Saya nggak mau menyebutkan. Mungkin yo manajer itu kan ada yang akal bulus, akal gimana, tapi ya mungkin karena wong iki yo wong loro ki mlebu ning Steam band mbok wis lah jenenge diganti Tektonik. Ketika aku diajak berunding dan aku sendiri nggak ada Wisnu, sedangkan misalkan ada Wisnu waktu itu kan Wisnu masih kecil ya. Ya tetap kalah toh. Iya, benar. Aku ingat betul itu ngobrol itu di angkringan. Pinggir dalan. Ya wis lah saya mempersilahkan dipakai untuk nama band. Mencuatlah itu Tektonik Band, manajerku Jakarta tahu. Dari Jakarta datang ke Bantul. Wah, sik. Iya. Mau ditarik ke ibu kota? Enggak. Rasanya Monas.
Arep dicor. Apa iki? Langsung akon karo wong hubungin subur suruh kesini. Aku nih Bantul, jedet. Di sana saya dimaki-maki habis-habisan, tapi saya nggak bisa berkilah karena itu memang salah saya. Iya. Oh, gara-gara nama itu ya. Iya, tektonik tak biayain, tak upayakan biar supaya naik namanya sudah Kok malah internasional. gini gitu. Dengan enaknya band itu pakai namamu. Sekarang ini saya nuntut 1M, 2M bisa tambah cereng-cereng. Saya cuma ya Mas, maaf Mas, kita nggak Iya. tahu Mas. Oh, itu berarti bisa jadi pelajaran gede banget kayak gitu kan. Iya. Itu Pada saat makanya waktu itu terus sempat aku ada Gusre sama Aris juga dan sebagainya. Jangan salah ya, kita juga sering pernah Gusre juga. Ketika saya mendirikan lagi waktu itu tanpa Aris lagi, Tektonik dinyatakan bubar, aku mendirikan lagi sama Wisnu Itu tahun berapa, Mas? di tahun 2007-2008 Oh. mendirikan lagi pakai New Steam. New Steam maksudnya itu apa ya, ngulas yang dulu lagi, ngecek yang dicek kan Steam. Iya. Nah ini New Steam. Tapi aku mah nggak pernah dengar loh kalau Steam tuh. Belum, karena ketika itu kan cuma sebentar kita pakai nama New Steam. Untuk Coro Dene itu masa transisi band manager iki lu sih kayak gitu. Oh. Masa transisi Baca talus maksudnya. itu terus ya itu. Kalau gitarisnya itu kan si Pak Yatno itu kan Nah, tahu betul ketika saya memanajeri adiknya ketika Tektonik Iya, murni iya, itu iya. seperti apa, tapi ketika Tektonik itu ada manajer kok nggak seperti Mas Subur ketika memanajeri Tektonik yang asli. Dia ngomong aku tak melu kowe wae Mas, sampean nganu duwe New Steam, aku melu New Steam, aku latihan saka Tektonik. Akhirnya Freddy pun juga ikut, kita latihan tanpa vokalis. Akhirnya Aris Aris kemana itu? Aris belum luluh hatinya. Bisa jegal ke? Aris ise pro by manager Oh. dulu gitu kan. Akhirnya terus mungkin tersadarkan. Disampaikan ini apa? Tersadarkan akhirnya Aris ikut gabung tapi harus mau dengan peraturan yang kita bentuk. Ya, yang baru maksudnya gitu kan. Nah, akhirnya setelah New Steam sudah berjalan, main di Sewon, melihat antusias seperti itu, ya wis yuk, kita sudah dewasa, saiki gelem ora nek sok mau gabung meneh, tapi jangan sampai ada orang luar yang melu-melu dan akhirnya cuma merusak pertemanan Ya. kita. Akhirnya kita sepakat berdiri lagi dengan nama Oh iya, Tektonik lagi. itu poin itu. Banyak orang yang udah jalan atau sebuah grup yang udah jalan, ada orang luar yang ikut-ikut, entah ikut-ikutnya mau apa ya, cari keuntungan sendiri itu yang kadang bikin merusak apapun itu sebenarnya. Iya. Di mungkin nggak cuma di musik sih, apapun di rombongan apapun sebenarnya. Kenapa? Asal takbirom. Memang apa ya? Kadang ya mereka menawarkan ya hal lebih mungkin ya. Iya, Hal iming-iming. lebih. Kemarin tergiur. Iya, makanya kan gini, sama pesan juga ya. Chris yang sekarang tak adep itu kan si Chris. Aku itu japri sini waktu itu gila, ini talentanya internasional loh. Dan itu tidak hanya cuma aku aja yang ngomong gitu loh. Eman-eman si Chris itu nanti kalau ketemu orang yang maaf tidak tepat. Dan yang perlu kamu ketahui adalah kowe bener-bener kudu iso nonton wong sing tulus, Sing mana. ngewangi. Nak iming-iming ini itu dan sebagainya. Oke. Cuma yaitu Chris yang perlu kamu ketahui ketika ada iming-iming ini dan sebagainya itu tak delok sithik. Ketika nih contoh ya. Nek bakul gedang. Aja gelem ketika kowe iki cara dene itu dijak bakul gedang. Aku bakul gedang sing luwih gedhe lho saka kowe. Ya mbok gabung karo aku wae. Ya secara lah sing ditawakke gedange dhek Iya. sithik. Iya, benar. Udah apa ki? Contoh. Contoh, iya. Nah, seperti itu. Itu yang perlu kamu antisipasi, kamu harus kekeh. Terus istilahnya itu pendirianmu kudu kuat. Iya. Kamu harus bisa memandang ndi toh wong sing bener-bener tulus walaupun Iya. ini rekoso. Jadi ya ngono loh, jangan takut kamu itu berhadapan dengan orang yang ketika datang kenal hanya memberi kepahitan gue awakmu. Ya. Iya. Gitu loh. Nah, Friendly, oleh, terus attitude apik, ramah ke semua orang oleh, tapi ya tetep kudu tegas loh Mas. iya di situ maksudnya itu harus misalkan nih kamu sudah jalan dengan si A ya. Dan sebagainya. Ya contohnya gini lah, saya juga sering mengatakan, nek
Kuwi aku ora bakal arep nyekel kuwi ora bakal. Karena apa? Aku tidak mau menyakiti si A yang berjuang dari awal sama kamu. Iya. Cuma ketika aku harus membantu, suruh membantumu, aku bisa membantu. Karena aku yo apa yo? Makanya kambing kuping tuh, kaos kuping. Nah, rata gelan itu loh. Oh iya. Rata gelan dan sebagainya. Makanya yo kuwi mau pesanku seperti itu. Nek wis sapa sih sing berjuang tinggo awakmu? Yo kuwi mau istilahnya itu tuh jangan sampai pernah dilupakan. iya jangan pernah dilupakan. Misalkan kamu punya inisiatif sendiri dan sebagainya dan alasanmu kuat, monggo maksudnya alasanmu kuat itu mas lah aku duwe ide ngene iki mas karena ngene alasanmu kuat kowe iso nglakoni ora sekedar omong tok monggo. Cuma nak misalkan kebalikannya sana punya usulan ini itu dan sebagainya ketika kamu tidak bisa menjalani dan menurutmu itu tidak progres, kamu harus bijak bagaimana kamu bisa bagaimana kamu menolak tapi tidak menyakiti hati perasaan orang lain. Nah, pedomanku dari dulu seperti Karena itu. poinnya kan kontribusi itu nggak melulu dihitung dari finansial, tapi waktu. Bener. Waktu itu sekecil apapun. Waktu, misal kayak Pak Subur kesini itu kan menurut saya udah kontribusi di tempat kita masih gitu loh. Karena nyelak kayak waktu dan sebagainya itu gue keluar duit sebenarnya gitu Iya, kan. waktu itu paling berharga. Iya, karena kan kadang orang, tapi kadang orang berpikiran ini Mas Suburi mikir ke koncone ngene dan sebagainya. Terus cara dene itu apa ya? Ya dipandang hal negatif seperti itu, tapi kan dia tidak tahu apa sih tujuannya gitu loh. Maksudnya tujuannya itu tuh ketika besok suatu saat aku punya sesuatu, aku ini bakal luwih cepet iso menginfokan daripada kamu yang cuma menilai seperti itu. Iya, benar. Gitu loh. Makanya ya orang itu kan kadang salah pandang gitu kan. Salah pandang cuma memandang covernya tapi tidak cara dene itu tidak mendalami isinya. Iya, visi misinya apa toh? Dulu itu ketika ini kan istilahnya itu kan ya saya sama Pak Negro sama yang sekarang saya bekerja sama itu bukan bekerja sama, saya membantu Mas Dista. Itu kan teman-teman lama semua ya. Teman lama semua. Ya banyak hiruk pikuk yang kita jalani apalagi sering intens ya. Iya. Maksudnya banyak gemburan ya saya sapa sing ora kenal Desta katakanlah. Wong sugih sing wong megiri sing ngerti Desta kan mesti sugih dan sebagainya toh. Sedangkan aku meng wong ngene iki pasti pandangan di sana cara dene teror-teror wah memanfaatkan dan sebagainya itu banyak gitu loh. Tapi kita berdua itu kalau harus di statement bahwasanya itu yang merasakan itu kita. Sing ngrasake awak dhewe kenapa kok kita harus nggugu kuwi. Kalau bahasa kita kan zoom. Maksudnya aku dulu ono pe zoom sana juga aku zoom gitu. Makanya bahkan sampai saat ini itu ya maaf ya. Ketika Desta itu berjuang di dunia transportasinya ya walaupun cara dene itu tuh dalam tanda kutip maaf nih, aku pun tidak bekerja di bidang itu masih bisa makan, tapi karena kembali lagi hubungan emosional yang bagus, aku pengen koncoku berhasil di sini. Ya, membantu kan. Ya wes, istilahnya itu waktuku dari pagi sampai sore tinggal sana, saya nggak memperhitungkan aku bakal digaji berapa dan sebagainya. Iya. Aku pokoknya yang penting nih aku adalah membantu. Carane koncoku itu juga up karena misalkan nih maaf gajiku itu di situ tuh katakanlah itu 1,5 UMR gitu kan. Untuk otak kayak saya, aku bukan menyombongkan ya. Terus istilahnya waktu yang saya buang itu nggak masuk banget gitu loh. Belum masuk gitu loh. Aku bisa mencari hal yang maksudnya harus golek pendapatan yang lebih bisa tapi ya kembali lagi bukan itu. Iya. Maksudnya iya aku pengen istilahnya aku ndelok ke koncoku berkembang karena suatu saat walaupun aku digaji nih sebulan sama Mas Desta itu 3 juta. Wong aku enak ra ndedit nembungi dikeki kok. Rasa pelungnya wangi ya Mas. Iya gitu loh. Gitu. Terus kebanyakan emang ini Mas, apa ya? Ya balik meneh wong ki menilai saka luar kebanyakan. Casing kan. Jatuh tutup baik. Apalagi punya reputasi dulu jelek atau gimana itu bakal dikuring terus. Iya. Tapi ya itu
ngapain didengarkan gitu. Tahu gitu. Jadi motivasi. Gua terus teko deh, ternyata aku yo iso ngene iki saiki ngene lho. Iya. Yuk teman-teman yang di luar sana yang butuh transportasi jangan lupa calling kami Bella Indotrans ya. Bella Indotrans Jogja. Alamatnya di Pundung. Semi promosi yuk, Desta sponsori. jangan lupa bayar saya ya. Nanti gini teman-teman, kita kan nggak tahu umur atau apa. Bener. Kalau istilahnya itu tuh hubungan kekeluargaan, hubungan kekancan itu insya Allah selamanya, tapi kan kita nggak tahu kesibukan Amin. saya, Iya. terus Amin. istilahnya itu keinginan saya seperti apa, jadinya ada dan tidak adanya saya ke depan itu tetap kalau Anda butuh transportasi jangan lupa Bella Indotrans. Melayu ning kono apa? Lah iya. Seneng ame mau ning kono kan. Iya. Tapi nek model kaya aku ki Pak kabeh kancaku aku nawake apa ape? Ngiklanke sapa? Kabeh tok iklan ke. Bingung aku nek iklan ki. Kalau mau Ngopi jangan lupa derek kopi. mau janjian nyewa transport tadi Bella Transport ya. Bella Indotrans Jogja. Bella Indotrans Jogja. Janjian di Sederek Kopi bisa. Oh, kopi ini enak karena El Capitano tutup. Jadi dipromosiknya ini. Oh, Sederek Aku taruh Kopi. nyebut. Jos. Tapi sejauh ini artis mana aja? Siapa aja Mas jenengan manage? Yang jenengan pegang. Saya nggak mau menyebutkan itu karena itu privasi Oh, dan iya. nama baik beliau juga. Tapi yang pasti untuk saat ini doakan saja ini wong tua-tua mau berkarya lagi. Project Tapi ke depan ini. project ini sudah Oh, jadi. inget aku. Hah? Anu itu kan sampean pas kita ngobrol tuh ngomong mau bikin Itu. lagi toh. Iya. Wah ini Itu guys spoiler ini. ini bentar lagi Sofkan Aris TV ditampilkan ini ya di screenshot channel YouTube banyak promosi tuh warna aku kapok ini di atas ini ya Sofkan TV ini Mugiri punya dan kita gini teman-teman ngunggah ke Sofkan Aris itu sama aja itu tuh amal karena gini kita senior ya Iya. ini serius mas jadi adik-adik Imogiri khususnya ataupun luar yang pengen berkarya duwe ragat lan duwe karya silahkan datang ke Purple Studio menemuin saya atau Mas Kris atau Mas Negro butuh lagu Mas Sofkan Aris itu siap membikinkan lagu mahal loh lagu itu tapi Mas Aris memberikan cuma-cuma serius itu Gas berarti itu bisa Mas. Misal ada yang pengen terjun nih di industri musik, Iya. tapi nggak punya apa-apa nih. Nggak. ya yang penting didit lho aku nak kon ngragati ra kuat Karena maksudnya yo materi dan lain-lain Oh, kan nggak ada. oh beliau yang anu materinya gitu. iya materi lagunya nanti dikasihkan yang penting ini Itu meternya enggak toh? apa Itu enggak songwriter kan anaknya Aris tetep pak Oh, maksudnya lah. Aris toh kalau dikasih tuh ya semua. anak semua ya mesake itu nah itu nanti Mas Aris itu cuma ini songwriternya produksi nanti bisa kita arahkan produksi dari nol sampai ke legalitas bisa konsultasi di mana itu di Purple Studio Asik. Nenggunaku atau kalau enggak nemuin saya di garasinya Bella Indotrans Jogja Pundung. Oh. Wes asik detail golek IP. Nah, itu nanti kita bantu legalitas. Jangan sampai teman-teman sekali lagi nasibnya sama kayak kita-kita yang Iya. sudah ini dan sebentar lagi Sofkan Aris TV ini akan launching single yang dibawakan sendiri. Video klip sudah ready, ini tinggal cari apa itu promo-promo buat gimmick. Itu saya udah pernah ketemu belum, Pak? Apa? Udah pernah ketemu belum sama beliau? Belum saya kayaknya belum ya. Belum. Itu Sofkan besok bisa tak ajak ke sini. Kalau regulernya 2 minggu sekali kemarin cover ya untuk menggelitik akun YouTube-nya algoritmanya biar naik dulu. Terus sekarang ini mau rilis single. Itu kalau insya Allah di pertengahan bulan Oktober karena nanti di awal November saya akan rilis juga. Wah, yo kayak spoiler bro ini bro. Ya anu ya, manfaatnya media kok media. Iya, lah kan Megiri toh. Yang kayak gitu. Megiri toh. Saya lebih seneng anak-anak atau teman-teman ilmu giri itu kreatif itu seneng. Pokoknya apa Megiri. yang kita punya Iya. itu nek iso bermanfaat untuk, Iya, untuk sesama orang lain. meneh warga Megiri. Nah, kalau saya ini masih nunggu bulan November karena lagu itu spesial untuk almarhum ibu saya pasti insya Allah pas 3 tahunnya atau entek nek wong Jawa Nyewu ya. nyewune simbokku ibuku itu akan saya rilis lagu tentang ibu tapi untuk saat ini di awal Oktober ini sampai pertengahan Oktober ini masih mencari sponsor untuk pembuatan video klip. Aku ikut video klipnya boleh Mas?
Boleh, jadi talent. boleh. Enggak, itu besok bisa kalau udah rilis, itu bisa live session di sini kok. Oh iya, oh benar Mas. Kan podcastnya ada Live live session session kita. sebenarnya. Oh gitu. Ada. Kita Oh, siap. cerita-cerita Ada live session ini. Nah. Aku terakhir kali itu ini Mas. Nggak tahu jenengan apa ya yang WA saya atau malah ngadiin jenengan. Waduh. Intinya tapi udah lama banget. Mas Simbok masih sehat. Wah, Dik, nah itu bukan saya. Oh iya. Mas. Terus. Itu WA ditanyain Simbok kok Rata teko. kancamu lanang kira tau dolan rene meneh gitu. Itu yang bikin saya saya wengi kae biyen. Maksudnya. Adikku gitu. Nah, iya. itu yang bikin sebenarnya yo ada rasa inilah nyesek dikit kalau misalnya dengan cerita tentang Simbok belum sempat ketemu lagi gitu. Ya karena banyak sih teman-teman yang merasa kehilangan. Makanya aja cuma merasa kehilangan awak gawe video klip dinggo Simbokku ora gelem ngewangi. Asik. Aku ngewangi. Iya, makanya ya bismillah aja kalau Iya. produksi alhamdulillah teman saya dari Bantul ER Studio itu ER Musik itu teman saya itu all out membantu pure 100% malah dia yang datang ke studioku Pak. Iya toh. Iya, saya minta tolong dia yang datang gitu loh. Itu dari mana Mas? Bantul. 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 Dari Bantul dan sini juga. Tenang aja teman-teman, banyak apa itu namanya banyak orang-orang inspiratif yang akan bisa kita hadirkan di sini. Iya. Gitu. Itu sungguh-sungguh luar biasa Mas Irfan, terima kasih. Per hari ini tadi saya sudah dikirimin apanya itu namanya? Invoice. Kok invoice? Miliar rupiah bro aku itu. Wes, Mas Irfan. Iya. Saya cuma Mas aku tolong dhisike piano nih. Ternyata ketika dikirim kene aku itu ngerti-ngerti dadi. Ini Mas. Anu Musik tadi. full musik jadi. Wah, asik. Padahal aku cuma minta sama beliau itu, Mas, tolong diisiin piano nih tok bae Mas yo. Karena piano nih aku urung sempet ngisi gitu loh. Karena yo abot lah. Iya. Aku nyanyi abot banget gitu loh. Nah, ya oke Mas, waktu itu digarap ning omahku ora dadi, Mas tak bawa ning pulang ya. 2 hari ini tadi ngirimin. Tak rungokke lho kok andang kabeh, wis dadi. Udah jadi. Full 100% jadi Tapi audionya. sampai udah take di sana udah. Tiknya di rumahku sendiri. Oh, kemarin. Iya. Cuman lah. menggarapnya di sana. Penginku itu cuma tak kondisi pianonya Oh iya, neto. padahal full, Bang. Tahu-tahu audio vokalku pun juga dibawa ke sana. Surprise dikirim ke Oh. saya. Kan ketika ngerender di rumahku kemarin itu, pas main sama Bara ke rumah itu, ngerender semuanya itu tuh aku kan nggak tahu. Ternyata yang dirender itu semua track yang ada di komputerku ngirimin ke aku itu ternyata sudah full, jadi misalkan tinggal upload aja. Oh iya, iya. Gitu. Tinggal bikin klipnya kan maksudnya. Iya, padahal beliau itu kalau nggarap artis Indonesia nggawe GT tok minimal 5 juta, kayak aku ming cuma-cuma. Loh, nah itu enaknya relasi, enaknya saling support kan kayak gitu. Iya. Gini, apakah Mas Pur atau teman-teman yang pernah tak undang ke Euphoria atau besok ke podcast itu kan kita juga nggak bayar. Iya. Kita saling support, apa yang kita bisa bantu kita bantu. Iya. Nah, itu aku salut mau diri iki lah. Aku suportif lah ya untuk sama-sama Iya. seniman. Iya, ya alhamdulillahnya itu kayak dulu saya sudah lama berpisah dengan Bang Negro itu. Dilala itu tuh kita ketemu lagi dan kita punya visi misi sama cara dene entengan gitu loh. Ketika kita punya tujuan ngene iki dinggo ngene iki, itu Dilala iso searah Iya, gitu loh. klop mesti. Bisa searah. Masalahnya kita itu pandangan beda ya. Maaf. Kita itu berkarya itu kalau orang dulu itu pasti ya berkarya niatnya berkarya. Ojo niatnya golek duit sih. Nek golek duit ojo berkarya, kerja. Kan gitu. Iya benar. Tapi kalau berkarya ya kita pure berkarya. Arsip kan. Arsip. Ih, berarti dari sana Mas, singlenya Mas? Singlenya Mas Haris itu saya usahakan karena itu juga yang mikir saya semua. Itu yang materinya dulu, Bro. bukan. Kalau yang itu bucin itu Oktober. Oktober. Nah, Kok yuk judulnya siapa tuh bucin ki aku wis tau krungu. itu maksudnya ini tentang bucin ngono lho. Oh, aku wis tau. Sing gone Mas Haris itu tentang Melo. Mm-mm. Berat. Lah sing tentang Simbok itu nanti di awal November, tapi Awal tak November. upayakan itu pertengahan Oktober itu kita produksi. Saya baru mau nemuin atau minta tolong kepada adik-adik, istilahnya itu tuh paling tidak itu support alat atau apa bisa enggak gitu. Misalkan bayar kita mampu kok, tapi yo kekancan lah kan Iya. gitu kan. Maksudnya itu kekancan, syukur-syukur kan. Ayo Mas kita terjun bareng. Gitu. Mas gitarku ada Mas kalau mau pakai Mas. Apa? Ada gitarku. Gitarku ngladreh telu ini ngomong. Terus aku talent ya. Talent ya. Ya, itu yang menyulitkan
Saya itu gini, kemarin itu ada tawaran juga talent pemain apa itu namanya, pemain film juga, pemain film bioskop juga, anak temenku juga. Sayang itu berat. Cuma bukan masalah itu, Chris. Aku itu takutnya gini loh, pamali. Pamali gara-gara? Karena kan lagu itu adalah menceritakan apa ya? Cara dini itu tuh kisah atau rasa yang tak rasake gitu loh, ketika rantui Simbo, Iya, kangen dan kehilangan sebagainya. Oh, Lah iya. aku itu takutnya kalau yang nyanyiin, yang jadi talent itu di dunia nyatanya masih punya Simbo, jadi pamali. Lah itu yang saya takutkan itu Iya. di situ gitu loh. Kalau istilahnya itu tuh cara dini itu tuh misalkan nganu itu banyak teman-teman yang bisa bantu, tapi mau nggak ketika nih lagu dia tentang Oh iya. wong kelangan mbok, sedangkan gue sing duwe mbok sak Karena nyatane. Biar nggak menjadi sugesti gitu. Iya. Nah, kuwi yang saya takutkan itu di situ. Makanya kemarin aku Saya punya talent. siapa? Itu wah itu bisa, wah itu merasakan. Nah, orang-orang yang masalah itu. Pengen gue ki maksudnya yo. Nek pengen gue kemarin itu kan anak-anak Oh. sing ini loh. Oh ya. Di syuting salah. Nah, itu kan ini kan Mabes Segala Bunga Matahari. Iya kan? Iya benar-benar. Ini Kak Saltiadi ini Iya. salah satu inspiratif saya. Karena apa? Video klip itu nek dicerna penuanannya itu bercerita tentang lagu itu marahin nangis gitu. Nangis gitu kan? Nah, itu yang inspiratif saya saat ini itu adalah itu. Pengennya itu seperti itu. Gitu. Nah, aku cerak cipung paling akan cipung. Larang gitu. Oh ya kan itu. Cuma ya itu saya takutnya itu karena tersugesti karena Ya. di karya-karya kita sebelumnya, di karya anak-anak adik-adik kami yang saya naungin, ketika kita menyanyikan lagu tentang putus, kejadian putus tenan. Pisah, akhirnya kita pisah tenan. Oh iya benar. Nah, itu loh. Karena nama itu adalah doa. Itu bukan nama, Bro, lagu sih. Nah, akhirnya kan judulnya Nah, ya itu, aku di kuis. kalimat-kalimat itu menjadi doa kan. Iya benar-benar. Takutnya di situ. Gitu, makanya ya itu besok dibantulah gawe proposal apa itu namanya open sponsor. Ngono aneh luwihe, aku ora cangkeman. Luwihe bakal tak yayasan tinggu membantu anak yatim piatu. Wes, Dadi wes. anak yatim piatu itu susah, Cah. Weh aku ya Pak. Ora ngilang-ngilang kowe. Iya, apa kate Mas? Nah, Kate kuwi tahun tani modern. Malah saya itu banget rasanya. Ora oleh banget deh. Aku November ada jadi tukak rokok dek. Aku kan anak yatim piatu, mah ngopain anak yatim. Ya sih. Apik ibu. Apik ibu. Saya sopi pira sama sulan di sana. Ini memang saya nggak akan pernah malu. Kita memang akan open sponsor gitu loh. Untuk video klip kalau kemarin tuh open sponsor mulai dari nol. Dari audio, tapi audionya itu ternyata surprise, disupport penuh sama salah satu temen itu, tinggal ke visualnya kan gitu. Yeah. Ya sebenarnya visual itu cara dini itu misalkan mau nyupport itu berupa alat tenaga itu yang kita butuhkan. Tapi kalau misalkan wah aku ra iso tapi nyok tak sokong nih nominal sekian, wih min tinggal operasional itu. Iya, iya. Nanti misalkan itu ada sisanya itu kan aku kan ada kerjasama dengan yayasan Iya, toh. iya, iya. Nah kita salurkan ke situ. Iya. Seperti itu. Kalau Dan saya- bagian malah Kalau saya PKP. cuma bisa menawarkan tempat. Iya. Mau di mana? Aku memang promosi. Oh buzzer, buzzer. siap. Itu buzzer aing lah ya. Oke, berarti single diusahakan tentang Simbo tadi rilis di awal November. Mas? Harus itu. Awal Jadi November. nggak jadi itu harus Harus awal ya? November harus. Awal November. Oke. Pas. Jadi di rumah tahlilan di YouTube Pas rilis. gitu. Oke, untuk terakhir Mas Subur, musisi-musisi yang Andang mau wes, cah. Terus. musisi-musisi yang mau terjun ke industri musik Ha-ha. atau yang baru-baru ini masih bingung, itu ada saran dan masukan nggak Mas? Bingungnya dari sudut pandang mana? Legalitas dan sebagainya. itu. Legalitas, terus promosi. Nah, jenengan kan sudah mengajari saya promosi yang benar gitu. Mas Yuk. berat lah kau nih. Belum. Ya promosi itu kan dari apa ya? Dari siapapun pasti berbeda-beda metodenya. Ya, Iya. ya benar-benar. Nah, itu nek saran saya ya sing cetha itu karena sekarang itu banyak oknum-oknum juga
jangan sampai asal rilis. Yang pasti seperti itu. Misalkan kok temen-temen itu tuh apa jenenge bingung, jangan sungkan. Kita bisa sharing. Iya, kita bisa sharing, kita arahkan, bahkan kita jembatani. Mau gimananya. Insya Allah, ada. ya Insya Allah sampai ke Wami pun, aja ngomong sapa-sapa ya. Kuwi 0 rupiah nih udah. Pure niat saya membantu. Aku orang Ngeyel lagi. Ini padahal Biasanya urung. Padahal nek gawe dhewe berapa rupiah yang harus keluar. Aku serampung Mas ya. Nah, itu sebagai asetnya dia loh padahal. Oke, berarti untuk musisi-musisi yang mau terjun ke industri musik, jangan lupa tadi udah dikasih saran ke Mas Subur untuk media promosi, cara-cara promosi atau legalitas lagu bisa langsung konsultasi aja ke mana Mas Subur? Purple Studio. Janjian karo aku, engko nomornya njaluk ning channel ini enggak apa-apa. Bisa, boleh. Seperti itu, kalau enggak Pasti. datang ke garasi. Media promosi ada di sini. Di sini juga bisa. Sini support sistemnya juga luar biasa. Bener banget. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan Sungkan. jangan khawatir, jangan sungkan. Yakin, saya nggak istilahnya itu saya nguyak-nguyak seperti itu terus wah paling nanti Mas Subur ketika saya mendaftarkan lewat Mas Subur dapat poin tugel guluku sambil bedek saiki nggak ada. Ojo Mas wong telu ya Pak. Aku ora wae. Kok panen pas dhewe bae. Pasti baik. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Subur. Lu andang wis to saiki. Buka deh lo Mas. Mana sih? Itu pirang menit Mas Budi? Jam 20. Malah. Lah kros. Nah, rasa to Kan karepe nyusahke ning edit gitu kan. Oh iya, wis promosi kan berarti logone kowe ngedit, lek golek digermu Mas. Logone Mas. Ora usah, enggak usah pakai itu. Ya yang penting aku pesenku ning channel Aris yang mudah didapat itu tadi loh. Itu di screenshot aja ditaruh di atas Oke, enggak nanti- apa-apa. Karena nanti kan saya taruh. karena ya itu visi misi antara saya Aris itu tidak jauh beda dengan Pak Negro. Iya ya. Jadinya kita sebagai wong tua-tua nih support. Support sama Yang adik-adik itu sangat support. Makanya yang adik-adik rasa isin-isin, rasa kemaki, rasa intinya sungkan-sungkan kalau mau konsultasi, minta bantuan Iya. untuk legalitas. Kita Sebisa selalu mungkin open lah kita. Iya, kita Mau promo atau gimana terus. Iya, sebisa mungkin kita bukakan pintu gratis. Mau nanya-nanya ke saya tentang promosi-promosi juga boleh, nanti tak arahkan ke Mas Subur. Tetap Mas Subur. Kalau Oke. besok kan bisa kalau teman-teman ada yang mau rilis apa atau punya rilisan baru bisa promo ke Podcast atau Benar. mau jamming juga bisa. Bener banget. Asalkan bayar maksudnya. enggak bayar, kita free semua, kita free. Benar. Jadi kita saling support dan saya pengen teman-teman di Imogiri khususnya atau di luar Imogiri pun silahkan, dan saya pengen kalian tuh berkegiatan positif yang jelas. Saya Terakhir, musisi ini. terakhir sebelum sebelum ditutup nanti tak tutupi acaranya ini sih. Kau nak ini kalian sing dhisik-dhisik. Bisa manggung, Nang. Abi ayo kowe. Enggak, aku sama Mas Abi masih baik-baik saja ya. Cuma waktu dan jarak yang memisahkan kita. Sehat-sehat Mas Abi, semuanya, Mas Chandra, semuanya. Terus apa mana ya Mas Naufal, karena teman-teman kita sekarang sudah pencar-pencar. Iya. Mas Danang, pokoknya sehat-sehat. Danang siapa? Anda Oh, semuanya. itu. Danang DJ dan satunya itu loh. Oh iya. Nah itu Pak Ari Blotong. Ya. Nah itu pokoknya sehat-sehat semuanya ya. Kan rombongannya kayak Pak Adi bener rombongannya kayak. Siapa? Rombongan dari kayak Pak Ari Blotong. Oh. Kamu takir ya. Pokoknya kalau channel ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share teman-teman ya. Pokoknya pantengin terus, di subscribe. Jadi apabila nanti ada notif agar Anda itu bisa langsung, wah ini apa ya konten ini? Seperti itu. Nah. Kembali lagi di podcast yang akan datang. Besok kita bikin opening ya kawan-kawan. Awal-awal kita gimmick dulu ya. Enggak bikin. Hah? Sinau. Sinau bener. Wong uripnya guru mampir sinau. Bener. Waduh. Oke, terima kasih. Jangan lupa sudah- mampir sederek kopi, Iya. jos kopi ini. Oh ya itu paling Kopi, gitu. itu harus tuh. Ya, ini tujuannya loh. Oke, terima kasih Mas Subur sekali lagi sudah hadir Siap. di podcast episode kedua. Nantikan episode-episode selanjutnya.
kita akan banyak banget ngobrolin musik-musik khususnya di daerah Yogyakarta. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi lain waktu. See you.